Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, kepada Bapak Febrian Alam Bahrudin, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik Indonesia, dan tak lupa juga kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Jimika Sarhuta Barat dengan NIM 2286230001 yang merupakan salah satu anggota daripada kelompok 3 STI. Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan hasil laporan penelitian dari kelompok kami yang telah kami dapatkan dari bab 1 hingga sampai bab 5. Berikut penjelasannya. Dalam konteks ini, negara memiliki yang namanya kewenangan, di mana kewenangan itu untuk mengatur serta mengelola dan juga mengawasi yang namanya pemanfaatan sumber daya alam. Tujuan daripada mengawasi ini demi kepentingan masyarakat luas dalam pelaksanaan pembangunan, perencanaan, dan juga hal-hal ini menjadi tahap yang krusial dihadapi sekarang. Nah, pemerintahan pusat ini telah memberikan yang namanya kewenangan kepada pemerintahan daerah agar dapat lebih optimal dijalankan demi pembangunan yang namanya merata. Nah, dalam menjalankan pembangunan yang merata dan juga adil, itu merupakan salah satu bentuk pengaturannya itu terlihat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Khususnya pada pasal 35 yang menyebutkan bahwa usaha pertambangan ini harus yang namanya dilaksanakan ataupun dijalankan berdasarkan izin daripada pemerintah pusat. Ketentuan-ketentuan ini bertujuan agar seluruh aktivitas pertambangan dapat diawasi dan juga dikendalikan oleh pemerintahan. Tapi sayangnya masih ditemukan praktik-praktik korupsi dalam hal pertambangan ataupun dalam hal kegiatan pertambangan ilegal yang berdampak buruk pada masyarakat ataupun kepada lingkungan sekitar. Dan ini akan mengancam ekosistem juga di sekitar area pertambangan maupun di sekitar lainnya. Nah, Corruption Watch ini atau ICW menyoroti bahwa proses revisi Undang-Undang Minerba tidak dicerminkan prinsip-prinsip yang namanya transparansi, akuntabilitas gitu, dan juga partisipasi. Revisi ini dilakukan secara terburu-buru ataupun dilakukan secara tertutup, tidak diketahui oleh masyarakat sekitar. Nah, dari DPR di masa reses tanpa pelibatan publik yang memadai, rapat ini dilakukan tadi saya bilang tertutup, secara tertutup, dan juga itu pasti hasilnya langsung disahkan sebagai inisiatif DPR ataupun dari ICW juga menyoroti daripada pasal-pasal dalam draft RUU Minerba ini pada edisi 20 Januari 2025 seperti pasal 51 ayat 1, 51A ayat 1 dan juga 75 ayat 2 yang memperluas subjek yang namanya menerima ataupun subjek penerima izin usaha pertambangan baik dari WIUP maupun IUPK tanpa kajian yang mendalam. ICW menganggap bahwa ahli-ahli ini tuh memperbaiki tata kelola langkah yang justru membuka yang namanya ruang praktik korupsi kegiatan pertambangan. Nah, oleh karena itu, dengan adanya ICW ini mendesakkan DPR umum untuk menghentikan proses revisi RUU ataupun revisi Undang-Undang Minerba dan mendorong evaluasi kembali secara menyeluruh terhadap yang namanya tata kelola pertambangan. Secara umum, kegiatan pertambangan ini tuh meliputi tahapan yang namanya penyelidikan umum, dan kedua itu eksplorasi, yang ketiga itu studi kelayakan, dan juga pembangunan serta penambangan, pengolahan, pengangkutan, penjualan, dan hingga pasca tambang. Nah,
Tapi sayangnya dari kegiatan-kegiatan pertambangan ini tuh kerap sekali dituding, yang dimana sebagai penyebab utama daripada kerusakan ekosistem, kerusakan lingkungan, dan juga sosial. Nah, karena sering kali dilakukan tanpa adanya pengawasan, tanpa ada yang memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, salah satu yang contoh nyata yang kelompok kami ambil itu terjadi pada tahun 2013 saat pemerintahan daerah Timor Tengah Utara mengeluarkan yang namanya itu izin kepada PT Elgari untuk Research Indonesia untuk menambang yang namanya batu mangan. Nah, pada kegiatan ini, proyek ini itu mendapat penolakan keras kegiatan ini karena bertentangan dengan nilai-nilai budaya, ekonomi, serta ini tuh sangat merugikan bagi masyarakat di setempat, dan juga mereka ingin menghargai tanah dan juga batu sebagai sumber kehidupan mereka. Pada pasal 33 Undang-Undang tahun 1945 mengamanatkan penguasaan batu bara dan juga sumber daya alam lainnya itu oleh negara untuk kemakmuran rakyat, bukan praktik kegiatan pertambangan. Namun, praktiknya ini dalam sektor pertambangan didominasi yang dinamakan oleh perusahaan asing, itu didominasi oleh perusahaan asing dan juga swasta yang tidak bertanggung jawab, yang modalnya hanya dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu saja gitu. Dari penjelasan itu kan setidaknya langkah tersebut itu memiliki tiga dasar utama yang harus digunakan ataupun diterapkan. Yang pertama itu perguruan tinggi melalui badan usahanya itu memiliki hak konstitusional gitu. Nah, berdasarkan yang namanya pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, pada pasal tersebut menyebutkan bahwa bumi, air, dan juga kekayaan alam itu terkandung di dalamnya gitu. Dengan kehadiran perguruan tinggi dalam sektor pertambangan itu sudah tidak fokusnya gitu. Namun pada Profesor Susi Dwi Harjanti selaku guru besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran mengatakan bahwa kebijakan pemerintahan ini yang dilakukan oleh pemerintah ataupun yang diberikan oleh pemerintah kepada perguruan tinggi itu sebenarnya tidak tepat gitu. Beliau mengatakan tidak tepat sasaran, malahan kata beliau itu mengatakan kebijakan yang telah dikeluarkan ataupun ditetapkan, dibuat itu tidak dapat dipastikan dapat sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maupun secara yang namanya filosofis gitu. Dengan demikian, fungsi daripada perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat itu bukan berfokus kepada hal-hal sektor pertambangan ataupun hal-hal lembaga pertambangan gitu. Nah, maka dari itu dengan adanya kebijakan baru ini ataupun hak batalnya dikelola oleh tambang kepada perguruan tinggi itu mempunyai dana gitu yang cukup, maka hanya dengan dengan cara menarik pajak yang besar dari hasil kegiatan pertambangan, kemudian diberikan kepada perguruan tinggi itu dari hasil yang menarik pajak itu, dan berikan kepada perguruan tinggi supaya perguruan tinggi yang akan mengelola keuangannya secara otonomi. Nah, jadi perguruan tinggi di sini seakan-akan tidak yang namanya tidak lagi diberi dana gitu oleh pemerintah, sehingga harus mencari dana sendiri. Nah, dari pemberian inilah perguruan tinggi tidak akan mencari-cari dana lagi gitu. Nah, dari sinilah pemberian tambang tersebut seperti itu. Nah, berdasarkan uraian ataupun penjelasan dari latar belakang yang telah saya jelaskan tersebut,
maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji lebih dalam lagi, dan mana itu akan dijadikan sebagai acuan penelitian juga. Nah, rumusan masalah itu terdapat 3. Yang mana pertama itu apa sih potensi atau risiko daripada perguruan tinggi akibat batalnya mendapatkan jatah kelola tambang. Yang kedua itu faktor yang disebabkan oleh kegagalan perguruan tinggi dalam memperoleh hak kelola tambang. Yang ketiga itu dampak daripada pembatalan ini terhadap pendanaan riset maupun pengembangan di perguruan tinggi. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, dari mana itu diantaranya membutuhkan baik secara teoritis maupun secara praktisi. Manfaat teoritis di sini penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai isu perguruan tinggi yang batal mendapatkan jatah kelola tambang, serta diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dapat dipelajari di bangku perkuliahan. Manfaat yang kedua yaitu praktisi. Nah, manfaat yang kedua ini ada 3 konsep ataupun 3 poin. Pertama, bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan serta kepada penulis tentang kasus isu perguruan tinggi gagal mendapatkan jatah kelola tambang. Sedangkan bagi peneliti, manfaat daripada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada peneliti-peneliti dalam hal pengembangan teori mengenai isu perguruan tinggi yang batal ataupun yang gagal mendapatkan jatah kelola tambang. Yang ketiga, bagi pembaca. Nah, bagi pembaca di sini, manfaat yang akan didapatkan peneliti ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam hal isu ini agar pembaca dapat memahami dan juga ikut menganalisis yang namanya isu perguruan tinggi ataupun isu terkait hal ini. Yang pertama, teori pertambangan. Menurut Said tahun 2014 mengatakan bahwa pertambangan adalah sebagian ataupun seluruh tahapan-tahapan kegiatan pertambangan dalam rangka penelitian, itu pengelolaan dan juga pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengelolaan, dan juga pemurnian. Akan tetapi, menurut Raja Ram tahun 2005 mengatakan bahwa tidak ada operasi pertambangan ataupun tidak ada kegiatan pertambangan yang dapat terus diekstraksi selamanya. Dan pertambangan ini menyebabkan habisnya sumber daya alam, sumber daya ekosistem yang tidak terbarukan yang akan dapat berdampak buruk kepada lingkungan. Oleh karena itu, pertambangan tidak dapat masuk dalam format sumber daya. Meskipun demikian, pertambangan dapat dianggap berkelanjutan jika keseimbangan antara tercapai dari ketiga dimensi keberlanjutan ini, yakni ada pertama ekonomi, kedua sosial, dan yang ketiga itu lingkungan. Nah, dari setiap proses pertambangan ini dapat menyebabkan deforestasi, kerusakan habitat, dan juga pencemaran lingkungan. Jika ini ataupun kegiatan pertambangan ini tidak dapat diolah secara hati-hati, maka pertambangan batu bara itu dapat memberikan efek ataupun dampak yang buruk kepada lingkungan sekitar. Dan ini akan mendapatkan buruk juga kepada masyarakat jika perusahaan tersebut lupa menerapkan analisa mengenai dampak lingkungan. Karena itu perlu adanya AMDAL setiap perusahaan yang ingin mengikuti kegiatan ini. Nah, menurut Mustafa di tahun 2020 mengatakan bahwa pertambangan batu bara ini yang memberikan potensi yang baik kepada perekonomian di masyarakat, yakni itu pertama ada menjadi pionir roda ekonomi, yang kedua mendorong pengembangan wilayah, yang ketiga itu memberikan manfaat ekonomi
secara regional dan juga nasional. Yang keempat, memberikan peluang usaha pendukung. Yang kelima, pembangunan infrastruktur yang baru. Yang keenam, memberikan kesempatan kerja. Yang ketujuh, itu membuka isolasi daerah ke daerah terpencil. Yang kedelapan, meningkatkan ilmu pengetahuan dan juga transfer teknologi. Yang kedua, teori perguruan tinggi. Menurut Darjowitjojo, tahun 1991, ayat 42 mengatakan bahwa perguruan tinggi merupakan salah satu ataupun suatu pendidikan yang menjadi terminal akhir bagi seseorang yang berpeluang belajar setinggi-tingginya. Nah, hal ini adalah melalui jalur pendidikan sekolah tentunya. Nah, perguruan tinggi yang terdapat di Indonesia itu terdiri 3 kategori, yakni yang kita ketahui itu ada perguruan tinggi negeri atau PTN, yang kedua perguruan tinggi swasta atau PTS, dan yang terakhir perguruan tinggi kedinasan ataupun PTK. Nah, dari setiap kategori-kategori yang ada di Indonesia ataupun perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu tidak hanya berfungsi sebagai institusi saja ataupun sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan juga pembangunan ekonomi melalui yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Keterlibatan perguruan tinggi dalam hal pengelolaan tambang ini itu dapat menjadi bentuk peran strategis. Maka pembatalan jatah ini dapat dilihat karena menghambat peran strategis tersebut gitu. Nah, jika perguruan tinggi yang terjun ke sektor pertambangan gitu, ke sektor kegiatan pertambangan tanpa pengalaman dan juga infrastruktur yang kurang, yang ya pas-pasan itu akan berpotensi yang namanya menghadapi tantangan yang besar, termasuk dalam memastikan keberlanjutan dan juga kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Nah, jika pada saat itu pemerintah masih tetap memberikan akses kepada perguruan tinggi pada pertambangan, maka perguruan tinggi harusnya menyiapkan apa saja yang akan disiapkan gitu. Menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, ekspektasi yang positif, jangan sampai berbalik gitu. Jangan sampai merugikan ketika hasilnya tidak sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pada umumnya, seperti itu. Ingat, jangan sampai muncul ungkapan tanda kutip, kalau kampus saja tidak berhasil, apalagi lainnya gitu. Nah, dari sinilah hal ini menjadi catatan untuk perguruan tinggi ataupun institusi perguruan tinggi penting bagi untuk mengimplementasi undang-undang setelah nantinya diselesaikan, seperti itu. Yang ketiga, itu dampak negatif daripada pertambangan terhadap lingkungan. Menurut Hesperian, tahun 2020 mengatakan bahwa pertambangan itu menyebabkan namanya kerusakan lingkungan. Karena itu dalam hal pertama ini kan melakukan hal-hal kegiatan pembukaan lahan yang luas, seperti itu kan, menggali lubang yang dalam, dan juga memindahkan tanah dalam jumlah yang cukup besar gitu. Nah, dari kegiatan-kegiatan pertambangan ini kan menjadi masyarakat tuh merasakan dampaknya gitu. Pertama, itu bagi kesehatan. Nah, bagi kesehatan itu mereka ataupun masyarakat ini mengalami gangguan kesehatan, yang dimana gangguan pernafasan akibat debu dari tanah, dari galian, serta dari transportasi gitu. Dan juga buang-buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun. Itu kan dampak yang dirasakan oleh masyarakat sangat-sangat diperhatikan. Namun lebih dominannya mengarah pada kerusakan lingkungan gitu. Nah, dimana kita ketahui pertambangan kan banyak banget ya sisi negatifnya gitu. Yang dimana itu mengubah keseimbangan ekologi bagi daerah sekitarnya. Yang keempat itu upaya dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pada poin selanjutnya, diperlukan cara untuk mengembalikan namanya fungsi lahan bekas tambang. Kenapa?
agar tidak terjadi kerusakan yang berkelanjutan gitu. Adapun cara-cara yang bisa dilakukan untuk meminimalisir ini yakni namanya itu melakukan perencanaan tahap awal hingga pasca tambang gitu. Nah, sebelum dilakukannya kegiatan pertambangan ini, sebagai upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya ialah upaya yang dapat dilakukan oleh oknum-oknum yang melakukan pertambangan ialah reklamasi dan revegetasi. Nah, reklamasi di sini tuh merupakan usaha untuk memperbaiki atau dan juga memulihkan tutupan vegetasi melalui kegiatan-kegiatan penanaman mungkin seperti itu agar supaya lingkungan tidak tercemar longsor. Nah, dan juga pemeliharaan pada lahan pasca tambang. Metode penelitian di sini, kelompok kami mengambil pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam pendekatan ini digunakan untuk pertama menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan juga menjelaskan kualitas daripada pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan. Sedangkan dalam penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan kembali suatu gejala, peristiwa, dan juga kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Nah, pada saat kelompok saya mengumpulkan datanya, tentu kami menentukan dulu teknik pengumpulan data seperti apa yang akan digunakan. Nah, pada saat kami telah menentukannya, kami para peneliti yakni itu ada dua teknik dalam hal pengumpulan data. Yang pertama teknik catat dan juga teknik dokumen. Selanjutnya, instrumen penelitian yang kami gunakan ialah berisi alat-alat pengumpul data yang digunakan itu ada alat pengumpul datanya itu ada alat dokumentasi ataupun handphone ataupun sejenis-jenis gawai gitu, ATK untuk mencatat berbagai hal yang penting saat kami wawancara ataupun saat kami mengambil informasi data, dan juga alat ketik yaitu laptop untuk menyusun semua data atau informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber ke dalam satu file gitu. Nah, dalam teknik pengumpulan ini kelompok saya menggunakan dua teknik. Yang pertama, studi pustaka dan juga dokumentasi. Studi pustaka di sini artinya setiap informasi ataupun data yang kami cari itu dari berbagai informasi ataupun sumber-sumber baik dari buku, dari jurnal, makalah, naskah, artikel maupun dari narasumber sekaligus. Nah, sedangkan dokumentasi di sini tuh berbentuk catatan ataupun peraturan dan juga kebijakan. Belakangan ini, keputusan pemerintahan bersama DPR untuk membatalkan pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi cukup ramai dibahas, khususnya di kalangan akademisi. Nah, dengan hal ini dan juga pemerhati kebijakan, awalnya rencana ini tuh dipandang ataupun dilihat sebagai langkah yang positif untuk mendorong yang namanya kemandirian. Nah, kemandirian itu dalam hal kampusnya baik dari sisi pendanaan maupun dari sisi kontribusi. Tetapi setelah adanya kebijakan ini dibatalkan yang muncul sejumlah potensi kerugian yang sayangnya ini tuh cukup signifikan ataupun cukup diperhatikan. Nah, yang kedua itu adanya hilangnya potensi pendanaan pada hal-hal perguruan tinggi. Nah, kalau diberi akses sekolah tambang, kampus ini tuh bisa mendapatkan yang namanya sumber pendanaan. Nah, sumber pendanaan itu adalah hal mandiri yang besar, dan di sini tuh tentunya bisa dipakai untuk membiayai yang dimana riset, memberikan beasiswa maupun membangun fasilitas yang menunjang pendidikan perguruan tinggi. Akan tetapi karena kebijakan ini tuh dibatalkan ataupun tidak disahkan, kampus-kampus yang terlibat ini tuh akhirnya tetap harus bergantung pada yang namanya anggaran. Nah, anggaran situ pemerintah ataupun setiap iuran-iuran daripada mahasiswa. Yang kedua, peluang riset terhambat. Nah,
tambangan ini tuh bisa menjadi salah satu laboratorium alami untuk kampus dalam mengembangkan yang namanya teknologi dari riset terapan maupun dari bidang-bidang hal lainnya di pertambangan. Dari keterlibatan langsung di lapangan ini tuh bisa jadi pengalaman yang cukup berharga ataupun pengalaman yang cukup dinantikan buat mahasiswa dan juga dosen. Tapi dengan batalnya akses ini tuh riset yang berbasis praktik ini tuh akan makin sulit dilakukannya. Yang ketiga itu turunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Nah, dari ketiga pembahasan pertama ini tuh sempat diumumkan bakal diberi. Nah, lalu dibatalkan begitu saja. Hal ini kan seperti ini tuh bisa bikin mengurangi kepercayaan ataupun mengurangi kepercayaan dari kampus dan juga pemerintah itu menurun gitu. Nah, tapi dengan dibatalkannya kebijakan ini tuh ada peluang besar yang terlewatkan. Idealnya kalau memang tidak jadi diberi atau tidak jadi diberi jatah kelola tambang dari pemerintahan, itu bisa menawarkan solusi ataupun kesimpulan dari hal kebijakan ini yang tetap memberdayakan kampus baik dari sisi pendanaan, riset maupun dari peran dalam pembangunan teknologi ataupun pembangunan nasional. Nah, potensi daripada kerugian ekonomi yang dialami oleh perguruan tinggi ataupun dari setiap kampus-kampus yang terlibat itu tidak memperoleh jatah tambang juga berdampak kepada yang namanya menurunnya kapasitas inovasi dan juga daya saing akademik. Nah, inovasi dan juga daya saing akademik di tingkat global. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian ekonomi yang dialami oleh perguruan tinggi ataupun kampus-kampus yang terlibat itu akan berdampak kepada yang namanya terhambatnya redistribusi manfaat kemasyarakatan bawah dalam skema pembangunan. Dari pembahasan tersebut, kami mewawancarai salah satu mahasiswa yang terlibat dalam perguruan tinggi tersebut melalui Google Meet, yang mana itu tujuannya untuk meyakinkan kami para peneliti untuk mengumpulkan data-data yang kami dapatkan secara fakta kepada mahasiswa aktif yang berasal dari perguruan tinggi yang terlibat dalam isu itu, yakni dampak yang dirasakan oleh mahasiswa itu tuh mereka katakan bahwa tidak mendapatkan efek ataupun dampak yang mereka rasakan yang secara langsung terhadap kehidupan akademik, sehingga isu ini tuh lebih bersifat yang namanya kebijakan tingkat makro yang mungkin berdampak pada distribusi secara keseluruhan. Nah, akan tetapi mahasiswa di sini tuh tidak hanya diam saja gitu, tapi ada salah satu organisasi BEM dari IPB itu melakukan aksi ataupun turun tangan dalam isu ini, di mana diantaranya itu untuk memberikan suara mereka ataupun hak mereka untuk melakukan yang namanya penolakan kepada pihak perguruan tinggi bahwa hal ini tuh tidak sesuai dengan apa yang terdapat di Tridharma perguruan tinggi. Nah, dan itu akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap fungsi utama perguruan tinggi dalam pendidikan, penelitian, serta dalam pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, faktor yang menyebabkan perguruan tinggi dalam memperoleh hak kelola tambang. Meskipun gagasan untuk memberikan hak kelola tambang kepada perguruan tinggi ataupun kepada kampus-kampus yang terlibat itu memiliki yang namanya potensi untuk menghasilkan pendapatan tambahan atau pendapatan sendiri bagi institusi pendidikan dan juga penelitian. Nah, pada hal ini tuh akan berpotensi untuk mendorong penelitian terapan di bidang pertambangan. Namun,
realitasnya itu dalam implementasinya itu berbenturan pada ketidaksesuaian antara karakteristik dan juga fokus perguruan tinggi dengan yang namanya tuntutan ketat industri. Pada Undang-Undang Minerba yang dirancang untuk mengatur yang namanya industri yang didominasi oleh entitas bisnis dengan orientasi keuntungan, secara tidak langsung itu tuh menciptakan yang namanya hambatan yang signifikan, yang luas bagi partisipasi aktif dalam hal ini. Nah, ataupun diantaranya itu partisipasi aktif perguruan tinggi sebagai operator. Dari pembahasan tersebut, kami pun meyakinkan kembali kepada mahasiswa yang terlibat, kepada mahasiswa-mahasiswa yang seperti ITB, ITB, UB, maupun UNDIP, bahwa ternyata faktor yang menyebabkan perguruan tinggi yang batal pola tambang ataupun batal mengakses pola tambang ini karena memang dari pihak pemerintah sendiri yang memutuskan untuk tidak dilanjutkan dalam hal perguruan tinggi dalam mengelola akses pertambangan ini, karena pemerintahan melihat ini sudah tidak mengarah kepada fungsi daripada perguruan tinggi gitu. Nah, maka dari itu dengan dibantahnya kebijakan tersebut dan ternyata dari isu itu memang ada keuntungan tersendiri yang didapatkan dari perguruan tinggi maupun dari lembaga lainnya. Di mana itu kalau juga dari perguruan tinggi itu sebagai penerima manfaatnya kepentingan finansial, akan tetapi setiap mahasiswa dari UB ataupun Brawijaya itu menyanggah bahwa dari setiap keuntungan yang didapatkan oleh perguruan tinggi itu bisa saja muncul karena konflik kepentingan tersendiri atau karena konflik kepentingan negatif. Nah, hal ini tuh yakni terciptanya korupsi, kerusakan maupun kerusakan ekosistem. Tiga, dampak pembatalan tambang terhadap pendanaan riset perguruan tinggi. Pada keputusan pembatalan ini tuh dialokasi tambang akan menyebabkan perguruan tinggi itu akan kehilangan peluang dalam memperoleh pendanaan riset ataupun dalam memperoleh pendanaan non konvensional, yang dimana itu akan dapat memanfaatkan ataupun dapat dimanfaatkan untuk penguatan kapasitas riset. Riset di sini tuh yang berkualitas itu membutuhkan dana besar, terutama pada bidang-bidang teknologi dan juga rekayasa. Nah, itu tuh yang sudah selalu dapat ditanggung dari anggaran negara. Maka dalam pembiayaan aset yang terus mengalami keterbatasan dan juga kehadiran sumber daya alam seperti tambang itu memang menjadi salah satu peluang untuk membangun yang namanya dana dana pribadi lah gitu. Nah, untuk mampu mendanai riset secara mandiri itu akan memiliki yang namanya keunggulan. Nah, keunggulan di sini tuh dalam mengikuti kompetisi ilmiah secara internasional, baik dalam publikasi maupun baik secara kolaborasi gitu. Kesimpulan yang kelompok kami dapatkan yaitu adalah bahwa ternyata tata kelola tambang di sini tuh bagi perguruan tinggi menunjukkan yang namanya dampak yang signifikan terhadap kemandirian finansial, inovasi, dan juga peran strategis institusi pendidikan. Pembatalan ini menghilangkan yang namanya potensi pendanaan dan juga yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Nah, itu adalah seperti beasiswa dan juga pengembangan dalam fasilitas pendidikan. Sehingga kampus-kampus yang terlibat seperti ITB, IPB, Undip, USU itu tergantung pada anggaran-anggaran daripada pemerintahan, yang dimana itu terbatasnya akses dalam hal ini. Nah, selain itu juga kesempatan untuk melakukan penelitian terapan dan itu akan berkolaborasi dengan masyarakat sekitar
Nah, itu akan menghambat yang namanya potensi menurunnya kualitas dan juga kuantitas dalam pendidikan, serta daya saing dari setiap lulusan-lulusan di pasar kerja. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan ini dapat dirangkum menjadi 4 poin atau menjadi 4 faktor, yakni itu faktor pertama karena peraturan yang ketat, kedua ketidaksesuaian fokus, yang ketiga tantangan finansial, dan juga keterbatasan kapasitas. Baik, cukup sekian dari pembahasan saya mengenai penelitian perguruan tinggi yang batal mendapatkan jatah kuliah tambang. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.